orang yang ingin meraih sebuah tempat yang mapan, tapi saat ini sekarang sedang bergelantungan, terus ingin menaik dan mendapatkan papan-papan yang mapan tadi, sehingga iman, ketauhidan, kemakrifatan kita ini tidak terkena erosi, tidak luntur, ya, bertemu, bergaul, bercampur dengan keadaan-keadaan yang sudah sangat kuat sekali untuk menurunkan kadar-kadar semuanya. Imam Ibnu Sakandari dalam munajatnya menyatakan ilahi taqaddasa ridha wa huwa an takuna lahu illah minka wa kaifa takunu lahu illa tadbi Allah, ya Allah, artinya maha suci ridhamu, maha suci perkenanmu, perkenan yang sangat diharapkan dan dituju oleh semua hambamu, berupa ihsanmu atau kehendakmu, tentu kehendak yang baik bagi kita semuanya. Ridhomu yang kami harapkan, perkenanmu yang kami maksud itu adalah perkenan yang tidak berbau-bau sabab, tidak tergantung kepada motivasi, tidak ada hubungannya dengan hukum kausalitas sabab dan musabab, ya. Justru ridhomu itulah menjadi sabab, ridhomu itulah menjadi sabab kami ini mau ngaji, kami ini mau sholat, mau ibadah. Tapi ridhomu tidak berhubungan dengan sabab. Itu kehendakmu mutlak. Engkau tidak butuh, ridhomu tidak butuh kepada sabab. Karena kemutlakanmu, ya Allah, mutlakmu adalah mutlak tanpa qaid. Mutlakmu yang mutlak tanpa ikatan-ikatan. Ya, mutlakmu adalah mutlak tanpa ada sebuah saling interaksi menurunkan daya tawar, tidak. Tapi ridhomu adalah ridho yang asli, yang mutlak, tidak berhubungan dengan sabab-sabab apapun. Bagaimana kalau ridhomu itu bergantung dengan sabab? Wong perbuatanmu menciptakan langit bumi ini tidak karena sabab, itu kehendak murnimu, ya. Engkau menciptakan manusia, lalu manusia katakanlah semua ibadah kepadamu, mengagungkanmu, mentasbihkanmu, mengingatmu. Engkau tidak butuh pada mereka. Bukan karena ini engkau menciptakan manusia, artinya kebutuhan itu tidak. Justru ibadah-ibadah ciptaanmu ini, amal-amal peribadatan makhlukmu ini ada sebuah akibat, ya. Akibat mereka beribadah kepadamu, bukan sebuah kebutuhanmu kepada mereka. Karena ridhomu, kehendakmu, takdirmu tidak berhubungan dengan ilat-ilat sabab-sabab yang melahirkan sebuah ridho. Tidak. Ridhomu memang asli ridhomu, tanpa dipengaruhi oleh siapapun, karena kemutlakanmu, ya Allah. Ini kan tinggi sekali sebenarnya. Jadi ridho Allah itu pada kita, ya, yang selalu kita harapkan, itu adalah ridho yang tanpa didahului atau tanpa berhubungan dengan sabab, jalanan. Tidak. Karena kemutlakan Allah, mutlak Allah itu berlaku pada semua af'al Allah, sifat-sifat Allah, ya, ini berlaku mutlak. Itulah kemutlakan Allah, ya. Kalaulah
ridhomu saja tidak berhubungan dengan ilat, dengan sabab, dengan sebuah motivasi, keinginan ini, keinginan itu. Justru mereka adalah akibat. Lalu ibadah melahirkan sebuah ibadah. Apalagi kami ini menjadi ilat ridhomu. Justru mohal mustahil murakkab. Mustahil murakkab. Bukan kami tidak menjadi ilat ridhomu. Bukan kami ini yang miskin, yang fakir, yang lemah, bahkan yang rendah, tidak punya kekuatan, lalu ini menjadikan sebab lahirnya ridhomu. Tidak. Wong ridhomu saja tidak berhubungan dengan ilat apapun. Apalagi kalau ridhomu ini berhubungan dengan kemaujudan kami, amal-amal kami, semua gerakan-gerakan. Kalaulah ridhomu ini masih berhubungan dengan sabab, artinya ridhomu akan ada setelah ada sabab. Berarti engkau butuh kepada sabab itu. Ini mustahil. Kalau ridhomu ini berhubungan dengan sabab, sebelum wujudnya sabab, berarti ridhomu ini tidak sempurna. Karena apa? Karena butuh sabab. Padahal engkau mutlak. Kesempurnaanmu sempurna yang mutlak, tanpa motivasi apapun, tanpa sabab apapun. Engkau adalah zat yang maha ridho. Apalagi kami yang menjadi sabab, justru mustahil, double. Oleh karena itu ridho yang demikian mutlak ya Allah, ridho yang demikian mutlak yang tidak berhubungan dengan sabab-sabab, motivasi-motivasi, ilat-ilat, anugerahkan kami ridhomu itu. Ridhomu anugerahkan kepada kami murni karena sifat murahmu ya Allah. Karena kami ini bukan jadi motivasi. Kemelaratan kami, kemiskinan kami, kebodohan kami ini bukan menjadi motivasi ridhomu. Maka anugerahkan kami ridhomu yang mutlak itu murni karena sifat judmu, sifat dermawanmu, sifat kemuliaanmu. Jangan melihat apa yang kami kerjakan ya Allah. Kami sholat, kami puasa, kami zakat, kami semua. Itu hanya fata morgana. Karena yang memberikan semua itu Engkau ya Allah. Hakikat-hakikat yang kami kerjakan selama ini dari kebaikan-kebaikan, itu hanya menurut kata pendakwaan saja. Sepertinya saya yang melakukan itu. Ya, sholat 5 waktu kami, puasa kami selama ini, kalau Ramadan apalagi, itu hanya sekadar pengakuan-pengakuan kami. Tapi hakikatnya itu anugerahmu, hakikatnya itu kamulah, engkaulah yang memberikan itu semua. Maka jangan melihat diri kami siapa, karena tentu kalau engkau ya Allah melihat diri kami ini adalah tempatnya kejelekan, tempatnya kejahatan, tidak ada kebaikan. Oleh karena itu anugerah ridhomu engkau kami harapkan itu karena murni anugerah, murni ifdolmu, bimahdi fadli, murni karena anugerahmu ya Allah, bukan karena amalku, perbuatanku yang wajib-wajib itulah. Apa itu fata morgana semua? Itu hanya pengakuan-pengakuanku. Justru yang benar, kami ini tempatnya kejelekan, tempatnya dosa, tempatnya pengakuan-pengakuan. Ya. Jadi kalau melihat diri kami, engkau ya Allah tidak layak kami menjual ridhomu. Tapi yang kami harapkan
ridhomu ini karena sifat muliamu, sifat kedermawananmu, sifat kelomananmu ya Allah. Murni itu semua. Bimahdi fadlik. Bimahdi fadlik. Faham ya? Jadi Allah memberikan kebaikan pada kita bukan karena melihat kita, bukan karena melihat kita, karena Allah memang tidak butuh kita. Jangankan kita wong anugerah Allah, fadl Allah, ridho Allah itu saja tidak berhubungan dengan yang lainnya. Mutlak ridho Allah yang mutlak. Kalau kita tahu bahwa itu ridho Allah yang mutlak, milik Allah yang mutlak, kita pun tidak punya hak dapat ridho Allah. Ya, kalau Allah janji itu adalah berupa keadilan Allah. Allah berjanjikan orang yang sholat diberi pahala, apalagi mau jamaah itu hanya anugerah Allah. Anugerah Allah, anugerah Allah kepada kita. Karena apa? Karena yang memberikan semua kemampuan sholat, kemampuan jamaah, kemampuan ngaji itu semua dari Allah semua. Semua dari Allah semua. Mestinya kita malu meminta-minta kepada Allah. Bagaimana? Yang kita amalkan ini hadiah Allah, anugerah Allah. Kita ini minta balasan, minta pahala, minta surga, minta bidadari. Nah, itu semua dari Allah yang memberikan. Malu. Tapi karena syariat Allah senang terhadap permintaan kita, nangis kita, ya, meringik-ringik kita kepada Allah, itu Allah malah senang gitu. Dan itu diperintahkan ya. Karena apa? Karena seberapapun permintaan kita kepada Allah dan itu terus berulang-ulang, Allah tidak bosan, Allah tidak marah, malah senang. Kenapa? Karena permintaan kita itu tetap ada tempatnya. Yang kita minta itu memang dan yang maha memberi. Justru kita meminta pada selain Allah itu yang salah. Orang yang diminta itu juga minta. Yang kita butuh itu juga sangat butuh. Ya. Jadi kalau kita minta pada Allah saja. Nah, cuma memang semua itu ada tahapan-tahapan. Ya seperti anak kecil itulah, mulai kecil perkenalannya kan ada tahapan-tahapan. Tahapannya materi dulu, benda-benda dulu, lalu sampai akalnya mulai tumbuh, terus diberikan pelajaran sampai dia ketemu pada hakikat kita sebetulnya sebagai apa, ya, sebagai apa. Nah, itu. Jadi ada sebuah hadis yang sahih yang isinya inna rajul la ya'mal bi amali ahli nar hatta yabqa bainahu wa bainaha illa zirah, tapi fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'mal bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Ada seorang amal perbuatannya waktu hidup, amal perbuatan neraka semua, kejahatan apapun dilakukan, ya, perbuatan dosa apapun dilakukan. Tidak ada dosa yang pernah kita dengar dia selalu sudah melakukannya, ya. Sehingga karena perbuatannya ini dosa semua, kejahatan semua, jarak dia dengan neraka tinggal satu diro, kira-kira 60 cm lah antara dia dengan neraka, dekat sekali. Tinggal dia satu langkah masuk neraka. Karena apa? Karena semua kejahatannya dilakukan. Tapi ternyata takdir dia, ya, faizbiqu alil kita, takdir dia min ahli jannah. Kurang 1 meter 1 diro itu lalu dibuat terjadi sebuah kesadaran, insaf, sadar
lalu melakukan amalan-amalan ahli jannah hanya dalam jarak yang 1 meter itu saja, dekat sekali, akhirnya beramal jannah, akhirnya masuk surga, tidak jadi masuk neraka padahal sudah dekat. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang selama hidupnya beramal soleh, ya, sholat, semua kewajiban dilakukan, sampai dia jarak dengan surga itu 1 meter, tinggal melangkah surga sudah. Tapi ternyata catatan qada Allah di sana, dia min ahlina. Akhirnya mendekati kematian, dia berbuat jahat yang sejahat-jahat. Mungkin saya sekian puluh tahun tidak pernah maksiat, tidak pernah melakukan kejahatan. Sekarang kesempatan saya habiskan untuk melakukan kejahatan. Akhirnya tidak jadi masuk surga, dia masuk neraka. Nah, kelompok-kelompok yang seperti pertama yakni amalnya ahli nar, sudah dekat dengan neraka, kurang 1 langkah sudah neraka. Ini banyak terjadi. Nah, contoh yang kedua, seorang yang baik, amalnya kebaikan semua baik, tinggal 1-2 jam katakan, ya, usianya, tiba-tiba dia mursa, bejat, sebejat-bejatnya. Akhirnya tidak jadi masuk surga, tapi masuk neraka. Ini sedikit sekali. Maksudnya sedikit jarang orang seperti ini. Kebanyakan kalau orang yang beramal baik, apalagi seumur-umur berbuat baik, ya surga. Tapi yang banyak itu tadi, artinya apa? Memberi kesempatan pada kita yang belum baik itu, ya, karena kita tidak tahu kapan umur kita ini habis, kontrak kita ini selesai, ya. Jangan mengembangkan impian, jangan lamunannya itu jangan diperpanjang. Kalau selama ini sudah jahat terus, maksiat terus, ya, setelah dia akhir ini, saat ini, lalu jangan ngelamun lagi, mungkin saya masih ada kesempatan beberapa jam, jangan tutup kejahatan itu, lalu berbuat baik. Ini banyak terjadi dan akhirnya menjadi ahli jannah.